Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ika Wijayanti dengan NIM 4011900029. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai bab dividen policy dalam manajemen keuangan. Dalam dividen policy ini kita akan membahas tentang 5 poin. Yang pertama yaitu kebijakan pembayaran dividen, yang kedua stock dividen, yang ketiga stock split, yang keempat reverse split, dan yang kelima repurchase of stock. Pembahasan poin yang pertama yaitu mengenai kebijakan pembayaran dividen. Dividen merupakan bagian keuntungan yang diterima oleh pemegang saham dari suatu perusahaan. Sedangkan kebijakan dividen sendiri adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan. Gunanya ini untuk pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Untuk besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham itu ditentukan dengan persentase yang disebut dividend payout ratio. Dividend payout ratio sendiri ini merupakan perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih. Besar kecilnya dividen payout ratio ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, keperluan dana untuk melunasi hutang. Yang ketiga, tingkat investasi yang direncanakan. Yang keempat, pengawasan, dan yang terakhir yaitu ketentuan dari pemerintah. Nah, biasanya ini dilakukan terhadap perusahaan milik pemerintah ataupun perusahaan milik negara. Jadi, antara pembayaran dividen dan laba ditahan itu perlu dijaga keseimbangannya antara penggunaan sumber dana dari saham biasa dengan laba ditahannya. Kebijakan pembayaran dividen itu ada 3. Yang pertama, stabil dividend policy. Pembayaran dividen ini selalu stabil tetap, stabil turun, ataupun stabil naik. Meskipun net income-nya itu berfluktuasi ataupun sedang naik atau turun. Yang kedua yaitu fluctuating dividend policy. Pembayaran dividen ini berdasarkan keuntungan perusahaan di akhir periodenya. Yang ketiga yaitu kombinasi stabil dan fluctuating dividend policy. Berdasarkan dividen yang dibayar, sebagian dibayar tetap dan sebagian lagi dibayar yang bersifat proporsional dengan tingkat keuntungan yang dicapai oleh suatu perusahaan. Untuk rumus persamaan matematis tendensi harga saham bisa dilihat di pojok kanan atas. Nah, yang mana VC sendiri yaitu harga saham, untuk D itu dividen payout per lembar, untuk RA-nya yaitu rasio kemampuan memperoleh hasil dari saham atau productivity of return earning of firm. Untuk RC-nya yaitu market capitalization rate atau rasio nilai harga pasar saham. Nah, sedangkan untuk E-nya yaitu pendapatan per lembar saham ataupun earning per share of common size. Untuk poin pembahasan yang kedua yaitu stock dividend. Stock dividen adalah pembayaran dividen dengan menggunakan saham, tidak dengan uang tunai. Nah, dengan demikian ini pemegang saham dengan adanya pembayaran dividen yang berupa saham, maka tentunya sahamnya akan bertambah. Nah, dengan adanya stock dividen ini diperlukan juga penyusunan kembali struktur modal perusahaan karena proporsi kepemilikan pemegang saham tetap ataupun bisa tidak berubah. Untuk contohnya yaitu setelah perusahaan membagikan stok dividen kepada pemegang saham, diasumsikan yaitu price earning ratio atau PER dan risiko perusahaan tidak berubah.
Laba setelah pajaknya yaitu rupiah 3 miliar, sedangkan saham yang beredar yaitu 2.400.000 lembar. Untuk laba per sahamnya yaitu dengan harga 1.250. Nah, sedangkan untuk PER-nya yaitu 20 kali. Nah, untuk harga saham per lembar seharga Rp25.000. Dengan demikian ini, kalau semula seorang pemodal memiliki 100 lembar saham dengan harga Rp30.000 per lembarnya, maka kekayaannya sebesar Rp3 juta. Nah, setelah menerima stok dividennya, maka jumlah saham yang dimilikinya itu akan bertambah sebanyak 120 lembar, sehingga kekayaannya itu akan tetap sebesar Rp3 juta. Nah, ini kekayaannya tetap, tetapi stok dividennya itu yang bertambah. Selanjutnya, poin pembahasan yang ketiga yaitu stock split. Stock split sendiri yaitu pemecah jumlah lembar saham. Jumlah lembar saham ini akan meningkat dan diimbangi dengan penurunan nilai nominal saham. Nilai kepemilikan pemegang saham ini tidak akan berubah. Contohnya seperti di sini, yaitu perusahaan memiliki sejumlah lembar saham sebelum terjadinya stock split, yaitu 1.000 lembar sahamnya, yaitu per satu lembar seharga Rp1.000. Jadi 1.000 lembar dikali Rp1.000 yaitu 1 juta. Nah, setelah terjadinya stock split itu lembar sahamnya bertambah menjadi 2.000, sedangkan harganya itu menurun menjadi Rp500. Nah, ini nanti nilainya tetap yaitu Rp1 juta. Tujuannya terjadinya stock split di sini yaitu yang pertama untuk menjaga agar harga saham tidak terlalu mahal, sehingga apabila mereka yang ingin memiliki saham bisa terpenuhi. Dan tujuan yang kedua yaitu perusahaan dengan pertumbuhan yang lebih cepat akan meningkatkan harga saham lebih cepat dari perusahaan yang lainnya. Poin yang keempat yaitu reverse split. Reverse split adalah pengurangan jumlah lembar saham yang dilakukan oleh perusahaan. Reverse split ini merupakan kebalikan dari stock split. Contohnya di sini yaitu saat perusahaan memiliki sejumlah lembar saham sebelum reverse split, yaitu 1.000 lembar saham dengan harga per sahamnya yaitu Rp1.000. Nah, jadi ini bernilai Rp1 juta. Nah, setelah terjadinya reverse split itu saat pengurangan lembar saham, ketika lembar sahamnya 500 itu harganya naik menjadi Rp2.000, sehingga nilainya akan tetap menjadi Rp1 juta. Contoh ini dikatakan dengan one to two reverse split. Artinya untuk tiap satu lembar saham baru akan ditukarkan dengan 2 lembar saham lama. Tujuannya sendiri yaitu untuk menaikkan harga saham, karena selama ini harga saham dianggap terlalu rendah. Yang terakhir yaitu repurchase of stock. Repurchase of stock adalah pembelian kembali saham yang sudah beredar, sehingga jumlah lembar saham yang beredar akan berkurang. Nah, di samping itu pembagian laba perusahaan akan lebih banyak dimiliki oleh si perusahaan. Dengan ini contohnya yaitu ketika perusahaan mempunyai dana yang tidak dimanfaatkan untuk investasi lain yang menguntungkan, sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk melakukan pembelian kembali saham perusahaan yang telah beredar, atau dengan membayarkan dana tersebut sebagai cash dividend kepada pemegang saham. Dimisalkan keadaan perusahaan saat ini dengan keadaan laba sesudah pajaknya sebesar 1 miliar, untuk jumlah lembar saham yang beredar sebanyak 2 juta, maka pendapatan per lembar sahamnya yaitu senilai Rp500. Untuk harga saham per lembar ex dividennya yaitu senilai Rp7.500. Sedangkan untuk price atau harga per earning ratio atau PR yaitu ketika Rp7.500 dibagi dengan
Rp500 akan menghasilkan 15. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai dividen policy ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.